Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin shaliha wa ala man wasalamu wasalimu ajabakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma izdadu kufran lan tuqbal taubatuhum wa ulaika humud dhalimun. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbal min ahadihim milkul ardi dhahaban wa la iftada bihi. Ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat, para sesepuh bisepuh, seluruh pengurus PKI Masjid Al-Ikhlas, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, Bapak Ibu semua yang hadir, mudah-mudahan semuanya senantiasa memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat nikmat yang kita rasakan bersama-sama. Dengan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan juga bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga bersalam kepada beliau dengan sama-sama mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana biasa setelah kita melaksanakan salat subuh dengan berjamaah dan juga zikir bersama-sama, dan mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita yang terbaik pada hari ini, karena kita diperintahkan untuk senantiasa ibadah itu berusaha beribadah yang baik, yang sempurna, yang senantiasa menjadi lebih baik. Karena tentunya Ibu Bapak, kalau kita itu sholat di rumah, biasanya kalau sholat di rumah itu kan seperti kalau kita sholat di masjid. Kalau sholat di rumah biasanya kan kita buru-buru. Tapi insya Allah kalau kita itu sholat di masjid, biasanya kita itu tidak buru-buru. Karena apa? Ikutin imam. Kita mau buru-buru kan kita ikutin. Maka insya Allah sholat kita pada pagi hari ini menjadi sholat yang terbaik pada hari ini. Amin. Ya, seterusnya akan bertambah baik lagi, akan bertambah baik lagi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kita akan sedikit yaitu mendalami dua ayat tadi di dalam surah Al-Imran ayat 90-91, yaitu yang berkaitan dengan kesesatan dan siksaan, tentang kesesatan dan siksaan. Ayat-ayat sebelumnya yang kita telah bahas yaitu berkaitan dengan orang-orang yang mereka mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila taubatnya itu sungguh-sungguh, maka taubatnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila taubatnya itu tidak sungguh-sungguh, maka tentunya juga taubat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka taubat itu tidak cukup hanya di lisan saja, namun harus dibuktikan dengan perbuatannya. Maka apabila dia tidak sungguh-sungguh, tentunya juga taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya sebenarnya di dunia ini ada dua golongan. Ada golongan yang mereka itu adalah orang yang memilih kekafiran, bertambah lagi kafirnya, lalu mati dalam keadaan kafir. Maka orang yang seperti ini adalah termasuk orang-orang yang sesat tadi. Maka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, laknat daripada malaikat, dan laknat bagi manusia yang mereka itu mampu untuk melaknatnya. Namun juga termasuk ada golongan orang-orang yang beruntung, yang mereka itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka mati dalam keadaan tetap yaitu beragama Islam. Inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu kita harus senantiasa berusaha menjaga diri kita, memastikan diri kita, meyakinkan diri kita, bahkan keluarga kita, agar tetap yaitu beragama Islam. Karena agama Islam itu adalah agama para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya adalah beragama Islam. Maka dari itu kita dilarang mati kecuali mati tetap dalam beragama Islam. Maka ayat ini sebelumnya kalau kita dari surat Al-Baqarah ayat 132 disebutkan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan yaitu tetap beragama Islam, dalam keadaan muslim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjut ayat ini berkaitan dengan kesesatan dan siksaan. Allah firmankan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma izdadu kufran lam tuqbal tawbatuhum wa ulaika innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah beriman kemudian bertambah lagi kekafirannya, maka sekali-kali tidak akan diterima taubat mereka, dan mereka adalah termasuk golongan orang-orang yang tersesat. Ini Allah sebutkan dalam ayat yang pertama, dimulai dengan inna subaitawil, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Ba'da iman, setelah beriman. Berarti apa? Dulunya beriman, setelah itu menjadi kafir. Memang ada orang yang seperti ini. Dulunya mereka beriman, lalu berulang menjadi kafir. Entah apa lah itu. Ada yang kadang-kadang gara-gara supermi, gara-gara beasiswa, gara-gara pekerjaan, ada dulunya beriman, lalu menjadi
menjadi kafir termasuk adalah para ahlul kitab. Para ahlul kitab yaitu orang yang memberikan Alkitab, termasuk adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa alaihissalam, mereka beriman kepada Allah. Mereka mengimani Nabi Musa alaihissalam. Namun selang berjalannya waktu amat lama, ia tinggalkan itu Nabi Musa alaihissalam. Ia tinggalkan kitab Allah. Dulunya beriman, lalu menjadi kafir. Demikian pula orang-orang Nasrani yang dulunya yaitu juga beriman kepada Allah, mengimani juga percaya juga kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai utusannya Allah. Namun demikian pula selama waktu berubahlah, ia tinggalkan Nabi Isa alaihissalam. Dulunya beriman, lalu menjadi kafir. Itu penjelasan orang Mesir yang pertama. Ada penjelasan yang kedua, karena di dalam ayat ini tidak disebutkan para ahli kitab, tidak disebutkan khusus untuk orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, maka ayat ini juga mempunyai makna umum. Siapapun mereka yang dulunya telah beriman lalu menjadi kafir, lalu dia menjadi kafir, maka bisa jadi siapapun, tidak mesti pada ahlul kitab dulu. Siapapun yang dulu pernah beriman lalu menjadi kafir. Maka diteruskan ayat ini, kemudian bertambahlah kekafirannya. Dulu beriman menjadi kafir, lalu bertambah lagi kekafirannya. Ya, bisa jadi mungkin karena tertipu di dunia ini, lalu bertambah-tambah kekafirannya, tambah kafir, tambah kafir, tambah kafir. Maka disebutkan lan tuqbala taubatuhu, sekali-kali tidak diterima taubat mereka. Disebutkan sekali-kali tidak diterima taubat mereka. Terus taubatnya di mana? Kalau disebutkan summadzatu kufra, kemudian bertambah-tambah kekufurannya. Nah, kalau ada orang kafir bertambah-tambah kufurnya, lalu taubatnya di mana taubat? Sepertinya kan tidak ada taubatnya sih. Jadi kafir setelah menjadi kafir bertambah lagi kekafirannya. Lantu kepada taubatu, sekali-kali tidak diterima taubatnya. Maka disinilah kita diajak untuk teliti bahwa kalau disebutkan mereka dulunya beriman lalu menjadi kafir, bertambah-tambah kekafirannya, kok disebutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali-kali tidak akan diterima taubatnya. Ternyata memang iwama setiap orang kafir itu apabila sudah dekat dengan ajalnya, semuanya itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya siapa? Fir'aun. Fir'aun itu ketika tenggelam, ketika mengajar Nabi Musa alaihissalam, mengajar Bani Israel, lalu Nabi Musa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Bani Israel di hadapannya ada lautan, di belakangnya dikejar oleh Fir'aun dan juga pasukannya Fir'aun. Lalu Nabi Musa ditetapkan untuk memukul laut itu dengan tongkatnya, maka laut itu terbelah. Setelah terbelah,
Nabi Musa dan seluruh pengikutnya dan Israel menyeberang dari Firaun dan para tentaranya. Maka ketika berada di tengah lautan, disitulah air mulai kembali lagi menyatu lagi. Maka ketika Fir'aun itu tenggelam di situ, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebetulnya Pak, setiap orang yang kafir itu semuanya di akhir hayatnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, tobat yang seperti itu tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah menyebutkan dalam hadis riwayat oleh Imam At-Tirmidzi, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughayyir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi, akan menerima taubat hambanya ini ma lam yughayyir, sebelum ghayyir datangnya, yaitu sakaratul maut. Yaitu sudah kalau sudah datang sakaratul maut, gak akan diterima itu taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Fir'aun itu bertobat, tapi taubatnya sudah terlambat. Jadi taubat itu kalau sudah ajal datang, sudah sakaratul maut, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan dalam ayat ini, lan tuqbala taubatuhum, sekali-kali tidak akan diterima taubat mereka, alias taubatnya orang yang sudah datang sakaratul maut, siapapun ini. Maka orang-orang yang kafir ketika datang sakaratul maut, dia bertobat, tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diingatkan, kalau kita punya kesalahan, kita segera bertobat. Ajilu bitaubati qabla al-maut. Biasanya kalau di Jawa itu akhirnya itu pakai itu. Ajilu bitaubati ma lam yughayyir. Haji itu bersegera bertaubat sebelum datangnya maut. Haji itu taubati, segera bertaubat malam yughayyir, sebelum ruh nyawa sampai di tenggorokan. Malam yughayyir, taubat untuk disegerakan. Makanya kalau tidak segera bertaubat sampai kepada ajal, taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang orang manusia itu apabila sudah ajalnya datang, seluruh amalnya itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah disebutkan di dalam Al-Quran, ada orang-orang yang kesel sehingga pengen dia dihidupkan sebentar saja. Orang yang hidup seumur-umur gak pernah sujud, bisa jadi dirinya gak apa. Pengen hidup sebentar, pengen sujud sebentar, mati lagi. Karena gak pernah sujud. Kenapa? Sujud itu adalah amalan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan wasjud waqtarib. Kalau di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10, Allah sebutkan gitu. Penyesalan orang-orang yang mereka itu ketika di dunia melalaikan, tidak mau menjadi orang soleh, tidak mau sedekah. Makanya luar biasa yang amal sedekah ini. Disebutkan ayat yang ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi lawla
minta diakhirkan kematian sejenak saja. Bisa jadi minta berapa detik lah, minta berapa detik diakhirkan. Untuk apa seperti itu? Untuk haji, untuk umrah, sebutan ayatnya tidak. Dia ingin diakhirkan kematiannya sejenak, apa? Fa'asodako, ingin sedekah. Fa'asodako wa aku minas sholihin, dan ingin menjadi orang yang sholih. Dia mohon kepada Allah sebentar saja, ila ajalin qalil sebentar saja. Bisa jadi kalau mungkin punya investasi miliaran dan sebagainya, dengan waktu 5 detik menjadi infakkan dan sebagainya. Mintanya seperti itu, mintanya. Namun Allah jawab di sini, wa la yu'akhiru nafsan idza jaa ajaluha. Jadi namanya kematian itu apabila ajal telah datang. Kalau ajal telah datang, kalau belum datang, seperti kita insya Allah masih jauh, belum datang. Maka walan yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Itu ayat 11 itu. Allah tidak akan mengakhirkan ajal seseorang karena Allah Maha mengetahui. Kalaupun dikasih ditambah lagi kemudian bisa jadi juga bohong juga orang seperti itu. Khabirun bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka dari itu di dalam ayatnya yang ke-10 tadi disebutkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Maka berinfaklah sebagian daripada hartamu sebelum datangnya maut. Kan sudah datang maut, seberapa pun gak ada gunanya, gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah datang sakaratul maut gak diterima oleh Allah, maka ayat ini lan tuqbala taubatuhum, sekali-kali tidak diterima taubat mereka, alias orang yang bertaubat telah datang sakaratul maut. Maka kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doa selamat kita, wa taubatan qabla maut, taubat sebelum mau datang. Bahkan selain itu kita juga mohon juga kepada Allah, wa taubatan qabla maut wa rahmatan wa maghfiratan ba'da maut. Malah kita mohon juga ampunan setelah mati. Jadi kalau ampunan setelah mati dari mana? Dari orang yang hidup. Ternyata kita punya kawan, banyak teman kita, sehingga dengan kita wafat dalam keadaan beriman, tetap dalam beragama Islam, maka kita pun akan mendapatkan doa dari kawan-kawan kita. Sehingga kita senantiasa berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu Bapak dengar, Allahumma ighfir lil kafirina wal kafirat. Gak pernah dengar itu. Maka alhamdulillah kita beruntung jadi orang yang beriman. Kita jaga iman kita sampai akhir hayat, tetap menjadi orang yang beriman, tetap menjadi orang muslim. Biar kita apa? Selain kita telah memiliki amal yang kita kerjakan, kita senantiasa bisa ditambah oleh orang-orang yang masih hidup yang senantiasa berdoakan kita. Inilah yang kita ingin. Maka di dalam ayat ini disebutkan sesungguhnya orang-orang yang kafir bertambah-tambah kekafirannya. Dulunya beriman, lalu menjadi kafir, bertambah-tambah kekafirannya, maka sekali-kali tidak akan diterima tobat mereka. Kalau sudah tidak diterima tobat mereka, berarti apa? Wa ulaika hum dhallun. Dan mereka termasuk orang-orang yang
yang sesat. Apa yang disebut sesat? Sesat berarti apa? Menyimpang dari jalan yang benar dan sesat. Mau pergi ke Bandung, oh ini jalan ini ke selatan terus Bogor terus. Dia malah nggak ngikuti jalan yang benar. Namanya apa? Tersesat ya. Kalau sudah tersesat sampai ke tujuan, ya nggak sampai ke tujuan. Sama kita juga sama. Kenapa kita itu seperti ini? Sedikit kita kaji ayat Al-Quran, kita dalami. Karena kita itu memahami bahwa Al-Quran ini adalah hudan lil muttaqin, petunjuk. Bagaimana mungkin akan menjadi petunjuk apabila kita tidak bisa memahami? Makanya sedikit kita pahami ayat ini biar apa? Ini menjadi petunjuk bagi kita. Sehingga kita punya rasa takut. Jangan sampai saya menjadi orang yang sesat nanti. Jangan sampai kita korbankan hidup yang cuma sebentar di dunia ini, kita korbankan yang selama-lamanya akhirat. Jangan sampai. Jangan sampai kita menjadi orang yang sesat pula. Mereka orang-orang yang sesat. Jadi orang yang kafir yang dulunya beriman lalu menjadi kafir, bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak diterima Tuhan. Berarti apa? Setiap orang kafir itu sebetulnya semua nanti di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali-kali tobatnya tidak diterima, alias mereka pernah bertobat tapi tobatnya tidak diterima oleh Allah. Wa ulaika humuz zalimun. Jadi mereka adalah masuk orang-orang yang sesat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut satu lagi ayat ini berkaitan. Lalu bersama oleh Allah ayat yang ke-91-nya, innal ladzina kafaru wa matu. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Kalau sebelumnya orang-orang yang kafir sebelumnya beriman. Kalau di sini sesungguhnya orang-orang yang kafir wa matu dan mati. Wa kufar, matinya dalam keadaan kafir. Sudah milih kekafiran, matinya dalam keadaan kafir. Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban. Disebutkan juga oleh Allah di sini, falan yuqbala, maka sekali-kali tidak akan diterima min ahadihim, dari setiap mereka, alias setiap orang yang mereka itu matinya dalam keadaan kafir, tidak diterima. Apa itu? Mil'ul ardi dhahaban. Walaupun memiliki emas sepenuh bumi, kalau mempunyai emas sepenuh bumi, dia diberikan untuk apa? Untuk memperbaiki dari kematiannya tadi. Maka seperti itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apa ada yang orang yang masuk sepenuh bumi kan tidak ada. Memang Allah ciptakan bumi ini bukan dari emas. Mana ada gunung emas juga tidak ada. Bukit emas juga tidak ada. Lembah emas juga tidak ada. Pasir emas juga tidak ada. Makanya kalau kita punya di dunia ini, kalau kita punya, mustahil kalau kita punya terus kita kasih semuanya, juga belum pernah ada. Ada kita semua, ada orang punya sesuatu, dah tak selain semuanya lah. Nah, untuk kebaikan, lalu untuk kebaikan semuanya belum ada ketemu kita. Pasti ada Pak, sebagian. Ya. Tapi kalau semua disebutkan seperti ini, walaupun mereka memberikan emas sepenuh bumi tadi, tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun mempunyai apa yang ada di dunia,
tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah mati dalam keadaan kafir, ternyata harta kekayaannya tidak ada gunanya. Maka di dalam surat Al-Haqqah ada ayat yang ke-28 29. Ma aghna 'anni maliyah halaka 'anni sultaniyah. Sekali-kali tidak berguna dariku hartaku, harta yang dikumpulkan itu, yang setiap saat, setiap hari dia kumpulkan harta, ternyata gak ada gunanya sama sekali, gak bisa menembus bagi orang yang mati dalam keadaan kufur. Hartanya tidak ada gunanya, sama sekali tidak ada gunanya. Bahkan diteruskan ayat tadi, ayat yang ke-29, halaka anni sultaniyah, hilanglah dariku kekuasaanku. Kuasanya juga gak ada gunanya apa-apa. Hartanya gak ada gunanya, kekuasaannya gak ada gunanya. Ini apabila mati dalam keadaan kafir. Alhamdulillah. Jadi orang yang matinya dalam keadaan kafir tidak ada gunanya, kekuasaannya gak ada gunanya, hartanya pun gak ada gunanya. Lalu dia berikan itu untuk kebaikan, dia menjadi orang yang baik. Tapi kalau sudah mati dalam keadaan kafir, maka tidak akan diterima pemberiannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu diteruskan, wala iftadabi, dan juga termasuk tebusannya juga tidak diterima. Kalau tadi saya sebutkan pemberiannya, ya karena di sini ada pemberian, ada tebusan. Tebusan. Kalau ingin menebus dirinya tidak diterima juga. Apa itu tebusan? Ya, saya contohkan. Semua ada orang divonis oleh pengadilan. Divonis oleh pengadilan. Oh, ini hukumannya 10 tahun. Nah, oh, karena dia punya duit banyak, akhirnya dia tebus. Ini saya tebus, saya tebus sekian M. Akhirnya apa? Karena menebus diri tadi diringankan, yang 10 tahun menjadi 5 tahun. Yang seperti itu tidak juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberiannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tebusannya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah apabila orang itu mati dalam keadaan kafir. Falan yuqbala min ahadihim milkul ardi zahaban wala miftadabi. Maka ayat ini harus menjadikan kita takut. Takut akan azabnya Allah, takut akan siksanya Allah. Maka bagi orang yang takut, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ayat seperti ini kita ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu untuk menjaga diri kita. Orang itu kalau merasa takut dengan siksanya Allah, jaga dirinya, jangan sampai tersentuh oleh api neraka. Maka kita kalau baca, sering baca surah Al-Rahman itu ada ayat berapa itu? 46. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Wa liman khafa, dan baik siapa bagi orang yang mereka khafa, punya rasa takut pada Tuhannya, maka mereka akan memelihara jannatan. Disebutkan bukan hanya satu surga, 2 surga itu. Orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan 2 surga jannatan. Surat Al-Rahman ayat yang ke-46. Apa itu kok surga, 2 surga? Ada yang menyebutkan mufassir itu 2 surga maksudnya surga di dunia, surga di akhirat. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Ada surga yang di tempat jin, ada yang di tempat oleh manusia.
dan dua surga, jannatan. Inilah orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ujung ayat ini disebutkan ulaika lahum adzabun alim. Mereka itulah orang yang mendapatkan azab yang alim. Alim itu artinya apa? Alim pedih. Yang pedih, azab yang pedih yang bagaimana? Tidak mungkin keluasan itu yang bagaimana kalau di dunia ini kalau kita mau pergi, biasanya itu kita contoh mau pergi. Pergi biasanya contohnya setelah kita ambil apa itu pisau yang tajam atau silet, yang tajam itu kita sayap-sayap kulit kita ini, lalu keluar darahnya mengalir, lalu tetes ini itu dengan air jeruk, itu namanya pedih. Masya Allah, pedih. Itu pedih. Gimana pedihnya? Itu di dunia itu, kalau di akhirat lebih lagi. Tapi pedih di sini tentunya tidak hanya pedih berasal dari kulit saja. Pedih di sini pedih yang dirasakan dari kulit sampai ke hati. Hatinya pun juga pedih. Hatinya juga pedih. Makanya orang yang mati dalam keadaan kafir memilih kekafiran, dia tahu kebenaran Islam itu benar, tapi pilih kekafiran, akan mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari malaikat, laknat dari manusia yang melaknatnya, akan merasa pedih. Pedihnya tidak hanya di kulit saja, tapi sampai ke hati. Inilah sebetulnya azabun alim, azab yang pedih. Wa ma lahu min nasir. Ujungnya itu wa ma lahu min nasir. Dan sekalian tidak ada seorang penolong pun. Gak bisa ditolong. Kalau sudah mati dalam keadaan kafir, gak bisa ditolong. Anak pun gak bisa menolong mereka. Pasangannya pun tidak ada bisa menolong mereka. Apalagi harta kekayaan tidak akan bisa untuk menolong mereka. Maka ayat ini tentunya harus kita jadikan peringatan kepada kita. Peringatan terhadap gembira itu, peringatan bagi jangan sampai kita memilih agama yang tidak benar, sehingga kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat sebelumnya kita meniru para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, dan nabi-nabi yang lainnya. Ketika beliau sudah mulai sembuh, sudah mulai tua, maka anak-anaknya yang kumpulkan. Anak-anaknya yang kumpulkan. Saya sebutkan dari surat Al-Baqarah 132. Kaitannya pesan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihissalam. Disebutkan wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa biha Ibrahim, Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Demikian pula juga Nabi Yakub alaihissalam. Ya bani, ya anak-anakku, inna Allah astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihkan agama bagimu. Jadi agama kita ini yang memilihkan siapa? Yang memilihkan Allah. Karena bukan sesuatu yang biasa ini, sesuatu yang luar biasa. Yang memilihkan siapa? Allah langsung memilihkan buat kita agama kita. Inna Allah astafa lakumuddin. Jadi bukan sesuatu yang biasa, yang luar biasa. Karena kalau kita memilih sendiri, insya Allah kita memilih. Kita dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena agama itu apa isinya? Isinya adalah tujuan hidup, pedoman hidup. Maka yang memilihkan adalah Allah. Inna Allah astafa lakumuddin. Ini pesannya Nabi Ibrahim dan pesannya Nabi Yakub alaihissalam.
Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kalian agama. Maka di ujungnya disebutkan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi kita diberikan oleh Allah agama itu hanya Islam. Sering saya sebutkan juga di ayat sebelumnya bahwa agama itu hanya Islam. Agama dari sisi Allah hanyalah agama Islam. Maka pesannya Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub dan Nabi yang lainnya, maka jangan kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam dan keadaan Muslim. Maka dalam ayat ini fala tamutunna. Kalau dalam surat Ali Imran ada juga ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna fala tamutunna wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inilah pesannya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap menjadi orang yang beragama Islam. Jangan sampai kita menjadi orang yang kafir, meninggalkan Islam, meninggalkan kebenaran yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya dengan ayat ini menjadikan kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita jaga diri kita, jaga keluarga kita. Pastikan jangan sampai ada yang tersentuh oleh api neraka. Maka pesan terakhir surat At-Tahrim ayat yang ke-6, insyaallah kita semua hafal awalnya itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang-orang yang beriman, jagalah anfusakum, dirimu. Kita pastikan diri kita, wa ahlikum, dan keluarga daripada api neraka. Jangan sampai tersentuh oleh api neraka. Oleh karena itu ayat ini mari kita dakwahkan, karena bisa jadi ada yang terjadi seperti di keluarga kita, ada yang seperti ini. Ada mungkin yang belum mau mengenal Islam, kita sudah dakwah, belum juga mau, tetap saja kita ada. Ada juga yang dulunya Islam, ya Allah, bapak ibunya Islam, rajin ke masjid, ada ini juga. Bapak ibunya rajin ke masjid, anaknya juga pintar juga ngaji. Gara-gara nikah pindah jadi kafir, yang tinggalkan Islam. Ini ceritanya, saya punya tetangga yang orang tua dan memperkati sama saya. Anaknya perempuan senang sama anak laki-laki. Akhirnya dia tinggalkan dia. Allah, pinter ngaji. Mau pernah juga ngaji sama saya. Masya Allah, ternyata belum Al-Quran seperti ini disebut dalam, memang ada terjadi. Walaupun orang tuanya itu, orang tuanya rajin ke masjid, rajin sholat, rajin baca Quran, anaknya juga bisa baca Quran, pandai baca Quran. Kalau kita tidak jaga hati-hati, bisa juga dia tinggalkan itu. Kalau seperti ini, apa nanti yang terjadi? Di akhirat kita nggak akan ketemu lagi, karena di akhirat itu tempatnya sudah bisa. Antara neraka, surga itu cuma ada dua. Kalau nggak surga, neraka, nggak bisa. Kalau dia mulai kekafiran, berarti apa? Sudah bisa dengan kita. Alhamdulillah. Maka jadi kita pastikan diri kita, keluarga kita jaga. Jangan sampai meninggalkan agama yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita jaga. Jangan kita bosan-bosan. Kalau memang dia seumpama itu, ia tinggalkan, tetap nasihati, terus nasihati.
selagi dia belum meninggalkan dunia ini, mudah-mudahan bisa masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dunia. Memang dunia itu permainan, gampang menipu kita. Gara-gara tadi itu, gara-gara mungkin jodoh dan sebagainya, ia tinggalkan agama. Maka di dalam ayat ini tentunya sebagai peringatan bagi kita. Bisa jadi ada orang yang beriman lalu menjadi kafir, dan memang seperti itu juga ada riwayatnya. Wa minhum yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yaqutu kafiran, memang ada itu. Walaupun sebagian kecil, dia sebagian kecil dulunya beriman. Kenapa? Ya orang tuanya beriman semuanya, hidupnya beriman. Rumahnya dekat dengan masjid, kawannya juga orang beriman. Ketika wa yaqutu kafir, pas mau mati kafir dia. Ada semua ada, tapi juga ada sebagian kecil lagi. Wa minhum yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'minan. Untung orang seperti ini lahir, dia adalah orang yang kafir. Bapaknya kafir, bukan orang beriman. Ibunya kafir, hidup dalam keadaan kekafiran. Teman-temannya kafir. Ketika mau datang akhir, akhirnya menjadi orang yang beriman. Ini orang-orang yang beruntung. Karena apa? Kita itu tentunya yang menentukan diri kita itu akhir daripada kehidupan kita ini. Walaupun sehebat apapun dulunya, kalau di akhir hidupnya ini kita tidak menjadi orang yang tetap berada kebenaran di jalannya Allah, tersesat. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah di dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah memberikan nikmat. Siapa orang yang telah memberikan nikmat oleh Allah? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang senantiasa memberikan kebenaran, wasyuhada, para syuhada, wassalihin, orang-orang yang saleh. Ini adalah disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 69, tafsiran siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah itu empat tadi: minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada'i, wassalihin. Surat An-Nisa ayat 69. Maka kita mohon kepada Allah, ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang kau murkai. Siapa tadi? Para ahlul kitab tadi, tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran. Maka maghdub sering disebutkan yaitu Yahudi. Walau orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani, dia tersesat, menyimpang daripada kebenaran. Maka mudah-mudahan dengan dua ayat ini, mudah-mudahan sebagai nasihat peringatan buat kita, diri kita, keluarga kita, mudah-mudahan senantiasa dijauhkan daripada yaitu kekufuran. Tetap menjadi orang yang memegang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita. Maka pesan kita, wala tamutunna illa wa antum, jangan kalian mati, silakan mati kecuali tetap dalam keadaan muslim. Mudah-mudahan doa ini kita bisa bermanfaatnya. Kita berdoa alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.